Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran di SMA. Nah, kelompok 14 terdiri dari 3 orang. Yang pertama Aldi Kurniawan, yang kedua Susi Susanti Fitri, dan yang ketiga Tri Afrida Ningsih. Adapun tema yang kami ambil yaitu tentang akidah. Kemudian materinya tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Alokasi waktu 2 kali 45 menit 1 kali pertemuan. Materi ajarnya yang pertama, pengertian hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, bukti bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Yang keempat, kejadian yang terjadi setelah hari akhir. Yang kelima, dalil akli dan dalil nakli tentang beriman kepada hari akhir. Yang keenam, dalil akli dan nakli tentang berbagai kejadian pada hari akhir. Kemudian ketujuh, hakikat beriman kepada hari akhir. Dan yang kedelapan, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, poin B, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu metode saintifik, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan tahapan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengasosiasi atau mengumpulkan informasi, mengolah informasi, kemudian menyampaikan atau menjelaskan informasi. Selanjutnya, bahan ajar yang kami gunakan atau sumber yang kami gunakan yaitu Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Yang kedua, buku cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 12 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian media dan alat pembelajaran. Nah, sebelumnya kami menjelaskan bahwa media dan alat pembelajaran serta kegiatan-kegiatan atau strategi pembelajaran yang kami gunakan ini dikondisikan dalam keadaan pembelajaran daring seperti saat sekarang ini. Nah, media dan alat pembelajarannya yaitu media Google Classroom untuk mengakses materi pembelajaran, WA Group untuk media berdiskusi per kelompok dan menampilkan hasil diskusi per kelompok. Kemudian Quizizz.com yaitu media untuk mengevaluasi atau mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kemudian alat yang digunakan handphone atau laptop. Lalu strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran cooperative learning, yang berarti strategi pembelajarannya itu strategi belajar berkelompok. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menyebutkan macam-macam dan tanda atau ciri hari akhir, membedakan antara kiamat sugro dan kubro, memaparkan bukti-bukti bahwa hari akhir pasti akan terjadi, kemudian menemukan dalil nakli dan akli bahwa hari akhir pasti akan terjadi sehingga mengimani hari akhir, kemudian memahami pengertian dari setiap tahapan atau periode setelah hari akhir, lalu mengetahui dan memahami hakikat hari akhir, kemudian mengambil hikmah beriman kepada hari akhir dan menerapkan sikap mengimani hari akhir. Kemudian standar kompetensi yaitu meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Lalu poin selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, memahami makna hari
memahami makna iman kepada hari akhir. Nah, adapun beberapa indikator dari kompetensi dasar tersebut yaitu dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menyebutkan macam-macam hari akhir, dan dapat memahami perbedaan berdasarkan ciri-ciri atau tanda-tandanya. Kemudian menjelaskan bukti-bukti bahwa hari akhir pasti akan terjadi disertai dengan dalil nakli dan aklinya. Keempat, menjelaskan tahapan atau periode yang terjadi setelah hari akhir disertai dalil akli dan naklinya. Kemudian kompetensi dasar beriman kepada hari akhir. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasar yaitu menerapkan sikap dari hikmah beriman kepada hari akhir dan bersyukur bahwa kiamat tidak terjadi saat sekarang, meningkatkan ibadah sebagai bekal untuk hari akhir, senantiasa berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan karena setiap aktivitas akan diperhitungkan di hari akhir. Nah, kompetensi dasar selanjutnya menyajikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Indikator pencapaiannya yaitu membuat paparan materi beriman kepada hari akhir kemudian mempresentasikannya. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, ada beberapa kegiatan dalam langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan pembuka. Nah, yang pertama, melalui media WhatsApp group, guru menyapa peserta didik, berdoa dan membimbing peserta didik untuk mengisi presensi atau absen dengan menulis nama di WhatsApp group. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Kemudian, guru menugaskan kepada ketua kelas untuk menyusun kelompok sebanyak 4 kelompok. Kemudian, kegiatan inti. Nah, ini guru menjelaskan tugas dari masing-masing kelompok. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mengakses materi di Google Classroom yang gunanya untuk mengumpulkan informasi yang menjadi tugas per kelompok. Kemudian masing-masing kelompok membuat poin-poin penting dari materi tersebut. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuan tersebut. Kemudian guru membuat forum diskusi lalu menyimpulkan pembelajaran bersama peserta didik. Nah, selanjutnya guru mengevaluasi dengan quizzes.com. Nah, yang terakhir, kegiatan penutup. Guru memberikan reward kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi, kemudian memberikan motivasi bagi peserta yang masih belum paham dengan materi ini untuk terus bersemangat dalam belajar. Lalu guru memberikan reward kepada kelompok yang melakukan tugasnya secara kompak sehingga mereka mampu mempresentasikan materi dengan baik. Nah, selanjutnya guru mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian mengingatkan kepada seluruh peserta didik untuk dapat menerapkan pembelajaran yang baru saja dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang terakhir, penilaian atau evaluasi hasil belajar. Ada beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, yakni menggunakan lembar pengamatan cara berkomunikasi peserta didik. Kemudian, penilaian pengetahuan. Ini bisa menggunakan tes online, objektif dengan quizzes.com. Kemudian, penilaian keterampilan. Ini berupa lembar pengamatan kemampuan peserta didik memaparkan materi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala salah, janggal atau salah-salah kata yang kurang dipahami. Kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.